Misteri Gunung Dieng. Salah satu gunung yang sangat fenomenal di Pulau Jawa yaitu Gunung Dieng. Dalam ilmu geografi yang dipelajari di sekolah umum, Gunung Dieng lebih dikenal dengan nama dataran tinggi Dieng. Walaupun sesungguhnya ketinggian Gunung Dieng masih berada pada 2093 meter di atas permukaan laut. Gunung yang berada di Jawa Tengah ini berada di tengah-tengah antara Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Temanggung. Kata Dieng berasal dari kata da dan hiang, yang berarti tempat bersemayam para dewa. Di Gunung Dieng ini terdapat hampir 200-an candi yang menjadi simbol peninggalan sebuah kerajaan yang pernah ada di Jawa Tengah. Konon, menurut para ahli arkeologi, candi-candi tersebut dibangun antara abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Legenda Gunung Dieng tidak dapat dilepaskan dari sebuah legenda tentang misteri anak bajang, yaitu anak-anak yang memiliki rambut gimbal. Cerita yang berkembang di masyarakat sekitar Gunung Dieng adalah di mana anak bajang yang memiliki rambut gimbal tersebut merupakan titisan dari Kiai Kaladete yang dikenal sebagai seorang yang memiliki kesaktian dan selalu membela masyarakat kecil yang hidup di zaman kejayaan Kerajaan Mataram. Aura mistis yang terasa di pegunungan Dieng diyakini karena keberadaan tempat keramat yang ada di sekitarnya. Dan pegunungan Dieng juga diyakini sangat erat kaitannya dengan kekuasaan Nyi Roro Kidul serta keberadaan para dewa yang masih tetap bersemayam di wilayah ini. Tempat-tempat keramat yang ada di pegunungan Dieng sangat beragam, di mana secara keseluruhan tempat-tempat keramat tersebut memiliki makna nasihat dalam menjalankan kehidupan yang disampaikan secara spiritual. Sebagai titik permulaan dari pelajaran kehidupan yang dinasihatkan adalah adanya mata air Bima Lukar yang berada di Sungai Serayu. Di tempat ini disarankan untuk kita melakukan mandi jamas dengan tujuan untuk membersihkan diri dari segala angkara murka sehingga kita kembali kepada jiwa yang bersih. Setelah melakukan mandi jamas tersebut, kita diperbolehkan untuk memasuki pertapaan Mandala Sari, di mana pada bagian depan dari pertapaan tersebut terdapat telaga warna yang memberi nasihat bahwa di dalam diri kita terdapat 4 nafsu yang harus kita tundukkan, yaitu amarah, sufia, laumah, dan mutmainnah. Setelah kita mampu menundukkannya, maka kita dapat mempersatukan keempatnya yang disebut dengan manunggal dan tidak akan lagi terpisahkan. Di pertapaan Mandala Sari ini juga ada gua jaran yang bermakna jaran atau kuda yang melambangkan nafsu yang harus dapat kita kendalikan ke arah yang baik. Selain gua jaran juga ada telaga Pengilon yang bermakna sebagai cermin untuk diri kita agar kita mampu melakukan introspeksi diri sehingga kita tidak akan dengan mudah menyalahkan ataupun melukai orang lain. Setelah kesemuanya telah dilakukan dengan baik dan juga dilakukan secara jujur dan sungguh-sungguh, maka seseorang diizinkan untuk memasuki Goa Semar. Pada Goa Semar ini akan diingatkan kepada kita bahwa kebaikan dan keburukan yang ada di alam ini adalah saling melengkapi satu sama lainnya. Hal ini sudah menjadi takdir yang tidak dapat diubah, tetapi kita harus dapat mengendalikannya. Selain Goa Semar juga ada Goa Sumur yang di dalamnya terdapat air kehidupan yang disebut dengan Tirto Kamandanu, yang oleh sebagian orang dipercaya mampu menyembuhkan penyakit dan juga mampu memberikan penglaris dan sebagainya. Di area lainnya yang masih di sekitar Gunung Dieng terdapat beberapa kawah. Di antaranya adalah Kawah Sikidang yang berarti seekor kijang yang suka melompat-lompat dan memakan dedaunan. Kawah Sikidang ini memberi nasihat bahwa sebagai manusia kita harus gantungkan cita-cita kita setinggi langit, tetapi tetap berserah diri pada Tuhan, karena hanya Gusti Allah yang menentukan. Kawah lainnya adalah Kawah Sileri yang memiliki makna bahwa seseorang dalam menjalani hidup tidak boleh melanggar aturan yang telah digariskan oleh Gusti Allah. Ada 4 hal pelarangan yang tidak boleh dilakukan manusia dalam menjalani hidupnya, yaitu melanggar aturan rumah tangga, melanggar aturan norma dalam masyarakat, melanggar aturan pemerintah, serta melanggar aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apabila manusia tidak melakukan 4 pelanggaran di atas, maka akan datang padanya sebuah ketenangan dalam hidupnya, sehingga dapat tercapai tujuan mulianya, yaitu sejahtera hidup di dunia maupun di akhirat. Setelah itu kita akan menjumpai kawah lainnya, yaitu kawah candra di muka, yang berasal dari kata candra yang berarti bulan, serta muka yang berarti depan, sehingga kawah ini memiliki makna tidak boleh menunda sesuatu termasuk cita-cita hingga di bulan depan atau bahkan berbulan-bulan. Oleh karenanya di area kawah ini terdapat jala tunda yang menekankan kembali pada kita untuk tidak menunda suatu niat baik agar tercapai segala yang diinginkan tanpa tertunda. Itulah rangkaian dari jajaran tempat sakral yang ada di Pegunungan Dieng sesuai dengan makna yang tersirat pada setiap tempat tersebut. Selain area wisata spiritual yang telah dipaparkan, masih ada satu hal lagi yang fenomenal di dataran tinggi Dieng ini, yaitu Candi Pandawa V yang sangat populer di kalangan masyarakat di Pulau Jawa. Candi Pandawa V ini merupakan peninggalan zaman kerajaan Kalingga yang berkuasa pada abad ke-8. Menurut peneliti arkeologi, candi-candi tersebut dibangun pada tahun 732 Masehi, di mana candi-candi tersebut merupakan makam para raja yang kemudian pada saat ini telah menjadi tempat ibadah bagi umat Hindu. Pandawa V merupakan para kesatria pada zaman Mahabharata, di mana mereka adalah putra dari Pandu Dewanata yang memiliki jiwa yang sangat kesatria. Mereka adalah pertama, Puntadewa. Puntadewa memiliki sifat yang sangat bijaksana dan pendiam. Yang kedua adalah Werkudara atau Bimo. Werkudara atau Bimo berbadan kekar, sangat pemberani, sehingga dapat selalu menjaga keteguhan dalam mempertahankan prinsip dan nilai kehidupan. Yang ketiga adalah Arjuna. Arjuna memiliki kepandaian dan kecerdasan yang sangat tinggi, sehingga selalu dapat memenangi setiap pertandingan dan sayembara yang ia ikuti. Yang keempat adalah Nakula. Nakula memiliki jiwa yang lembut, penuh kasih sayang dengan sesamanya, dan juga memiliki sifat ulas asih. Yang kelima adalah Sadewa. Sadewa memiliki jiwa yang sangat loyal dan penuh keikhlasan. Demikianlah sejarah mengenai misteri Gunung Dieng. Mudah-mudahan sejarah ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe untuk terus berlangganan video-video sejarah menarik lainnya di channel ini.